Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, ya ampun, deket banget sama kita setiap hari. Tapi mungkin jarang kepikiran dalam-dalam ya, soal warna langit. Pernah nggak sih Anda berhenti bentar gitu terus mikir, ini kenapa ya langit warnanya biru? Biru yang udah akrab banget lah pokoknya. Nah, sumber kita kali ini menarik banget. Dari buku legendaris Carl Sagan, Pale Blue Dot. Tepatnya bab 10, judulnya Sacred Black, hitam yang sakral. Agak aneh ya, bahas warna langit tapi judulnya malah hitam sakral. Nah, misi kita nih di pembahasan kali ini, kita mau coba bongkar perspektif kosmiknya Sagan ini. Kenapa sih langit bumi itu biru? Terus gimana bedanya sama hitam pekat di luar angkasa sana? Atau warna langit di planet lain? Apa sih yang bikin biru kita ini jadi spesial, jadi sakral kata Sagan? Saya penasaran banget nih logikanya gimana. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Iya, betul banget. Judul Sacred Black itu sendiri udah kayak mancing kita buat mikir ya kan? Warna langit itu, seperti yang nanti kita lihat dari tulisan Sagan, ternyata bukan sekedar fenomena optik biasa aja gitu. Ini tuh cerminan kondisi sebuah planet. Atmosfernya gimana, isinya apa aja, bahkan ya potensi kehidupannya. Jadi kalau kita paham langit kita dan langit dunia lain, itu kayak buka jendela buat ngerti posisi bumi di alam semesta ini. Sagan sendiri kan mengawalinya dengan ungkapan Prancis itu ya, sacré bleu, yang artinya bisa kaget, tapi harfiahnya biru sakral. Dia ngingetin kita gimana birunya langit pagi atau oranye kemerahan pas senja, itu udah jadi inspirasi buat, wah macam-macam, seni, puisi, refleksi manusia, sesuatu yang kita semua di bumi ini ya berbagi pemandangan yang sama. Betul, betul. Dan secara sains nih, biru sakral itu munculnya karena ada interaksi spesifik antara cahaya matahari sama atmosfer kita. Penting diingat nih, udara di sekitar kita ini sebenarnya nggak biru warnanya kalau kita ambil sampelnya terus kita lihat dari deket gitu. Warna biru yang kita lihat di langit itu hasil dari fenomena namanya hamburan Rayleigh. Gampangnya gini deh. Cahaya matahari itu kan campuran semua warna pelangi ya kan? Nah pas masuk atmosfer, molekul gas di udara kita, terutama nitrogen sama oksigen, itu jauh lebih jago ngehamburin cahaya biru dan ungu. Yang gelombangnya pendek itu loh, dibandingin sama yang merah atau oranye yang gelombangnya lebih panjang. Oh, jadi molekul udaranya lebih suka nyebarin yang biru sama ungu gitu. Nah, bisa dibilang gitu. Jadi pas kita lihat ke atas pas siang bolong, mata kita tuh kayak dihujani cahaya biru yang udah dihamburin dari semua arah sama triliunan molekul udara itu tadi. Dan ya inilah, secara fisika tanda khas selubung udara tipis yang bikin kita bisa hidup di bumi. Biru sakral yang dimaksud Sagan itu. Kalau mau analogi sederhana, mungkin kayak asap rokok kan, kadang kelihatan agak kebiruan kan. Nah, itu karena partikel asapnya kecil banget, jadi dia juga lebih kuat menghamburkan cahaya biru. Mirip-mirip lah prinsipnya. Aha. Oke, jadi bukan udaranya yang biru, tapi permainan cahaya matahari sama molekul udara. Ngerti. Tapi nih, kalau emang biru dihamburin kemana-mana, terus kok pas matahari mau tenggelam, warnanya malah jadi merah membara atau orange gitu. Harusnya kan biru juga dong. Nah, pertanyaan bagus. Justru warna merah pas matahari terbenam itu adalah akibat langsung dari langit biru pas siangnya. Gini penjelasannya. Pas matahari posisinya rendah di cakrawala, ya kan, pas mau terbit atau tenggelam, cahayanya itu harus ngelewatin lapisan atmosfer yang lebih tebal buat nyampe ke mata kita. Bayangin aja jalurnya jadi lebih panjang gitu di dalam atmosfer. Oh, jadi kayak lewat lorong udara yang lebih panjang gitu ya? Iya, persis. Nah, selama perjalanan panjang itu, makin banyak cahaya biru sama ungu yang udah keburu dihamburin ke arah lain sama molekul udara. Ibaratnya, jatah biru sama ungunya udah habis duluan di jalan. Yang tersisa, yang berhasil nembus lurus ke mata kita, itu ya cahaya yang gelombangnya lebih panjang, yang nggak terlalu jago dihamburin. Merah, oranye, kuning. Makanya, langit biru siang hari sama matahari terbenam kemerahan, itu ya dua sisi dari koin yang sama. Sama-sama gara-gara hamburan Rayleigh. Ironis tapi indah ya. Wah, luar biasa. Jadi, warna senja yang dramatis itu sebenarnya ampas cahaya matahari setelah birunya diambil atmosfer kita. Oke deh, jadi biru ini tanda atmosfer kita yang rapuh dan penting buat kehidupan. Tapi gimana rasanya kalau kita meninggalkan lapisan biru ini?
Apa yang kelihatan? Kalau kita beneran keluar, masuk ke hitam sakral yang jadi judul bab Sagan itu. Astronot lihat apa sih? Pengalaman para penjelajah angkasa, wah, itu kontras banget. Mulai dari Yuri Gagarin pas terbang pertama kali, begitu keluar atmosfer, langit itu langsung jadi hitam legam, hitam pekat, padahal mungkin di sisi bumi bawahnya lagi siang terang benderang. Nggak ada udara lagi kan buat hamburin cahaya matahari. Mataharinya sendiri kelihatan terang banget nyilauin, terus bintang-bintang itu kelihatan jauh lebih jelas, nggak kedip-kedip, kayak titik cahaya tajam di atas kain hitam gitu. Wow. Yang dikelilingi halo biru yang indah banget dan khas di pinggirannya. Ada gradasi warna gitu di horizon bumi. Dari biru muda dekat permukaan, terus jadi biru tua, ungu, baru deh nyambung ke hitamnya angkasa. Malah sebelum zaman antariksa, tahun 1957, ada Major David Simons. Dia naik balon tinggi banget, lebih dari 30 km. Dia salah satu orang pertama yang lihat langsung transisi ini. Dari langit biru yang kita kenal di bawah, jadi ungu gelap di ketinggian, sampai akhirnya hitam pekat di atasnya. Itu bukti visual banget betapa tipisnya lapisan biru kita ini. Kebayang sih, berdiri di sana, bumi terang di bawah, matahari silau di satu sisi, tapi langit di atas gelap gulita. Pengalaman kayak gitu pasti benar-benar nunjukin kontrasnya ya. Ini jadi nyambung ke pertanyaan Sagan tadi. Apa artinya lapisan biru tipis ini kalau dibandingin sama kosmik yang dominan hitam itu? Nah, itu dia poinnya. Arti mendasarnya ya, lapisan biru tipis itu adalah ya segalanya buat kita. Itu atmosfer kita, biosfer kita, satu-satunya rumah yang kita tahu ada kehidupan. Kalau dilihat dari angkasa, lapisan itu kelihatan ringkih banget, tipis banget dibanding ukuran planetnya, apalagi dibanding luasnya angkasa luar. Justru hitam pekat di sekelilingnya itu yang negesin betapa berharganya, betapa uniknya noda biru ini. Sakralnya biru itu jadi kerasa justru karena kontrasnya sama hitam kosmik yang dominan itu. Oke. Jadi biru bumi karena hamburan di atmosfer tipis kita yang isinya nitrogen oksigen. Hitam di luar angkasa karena nggak ada atmosfer. Nah, biar makin kerasa uniknya biru kita dan makna hitam sakral itu, Sagan ngajak kita lihat planet lain kan? Atmosfer beda, warna langitnya juga beda. Kayak ngumpulin sidik jari atmosfer dunia lain gitu ya. Bener banget, ini tur perbandingan yang bikin tercerahkan sih. Kita mulai dari yang paling simpel, dunia yang nggak punya atmosfer atau tipis banget. Contohnya ya bulan kita, planet Merkurius. Terus hampir semua satelit planet lain kecuali mungkin Titan punya Saturnus atau Triton punya Neptunus. Sama asteroid juga, gravitasi mereka lemah, nggak kuat nahan udara. Hasilnya, Ya langit mereka hitam terus. Mau siang bolong, matahari terang benderang, langitnya tetap hitam pekat. Astronot Apollo yang jalan-jalan di bulan kan lihat ini langsung. Bayangin deh, berdiri di bulan, matahari nyorot terang, tapi lihat ke atas ya gelap aja sama bintang-bintang. Hitam jadi warna langit standar di sana. Ini hitam sakral dalam wujud paling nyata di permukaan benda langit. oke, jadi hitam itu standar pabriknya kalau nggak ada udara. Terus gimana kalau planet yang justru atmosfernya tebel banget kayak Venus? Pasti beda lagi dong warnanya. Beda banget, dan ceritanya agak rumit nih Venus. Atmosfernya 90 kali lebih padat dari bumi, isinya kebanyakan karbon dioksida, CO2. Secara teori sih CO2 juga hamburin cahaya. Kalau misalnya cuma ada gas CO2 super padat itu doang, hamburannya bakal kuat banget sampai mungkin semua warna jadi kehambur, langitnya bakal terang banget, mungkin keputihan atau kuning pucat gitu. Tapi Venus itu ketutup awan global yang tebal banget, awannya dari tetesan asam sulfat. Nah, awan ini yang akhirnya ngatur pemandangan. Wahana pendarat Venera dari Rusia dulu, setelah mereka ngoreksi warna fotonya dengan hati-hati, itu nunjukin langit Venus warnanya kuning kusam atau orange. Oh, jadi awannya yang menang ya? Bukan gas CO2-nya? Iya, kayaknya gitu. Jadi, buat Venus, awan tebelnya itu yang nentuin warna langitnya, ngalahin efek hamburan dari gas CO2 di bawahnya. Menarik banget. Beda sama Mars ya, yang sama-sama dominan CO2, tapi atmosfernya tipis. Gimana langit di planet merah? Beneran merah? Lumayan deket lah. Atmosfer Mars emang tipis, kurang dari 1% tekanan bumi, dan isinya mayoritas CO2. Kalau cuma gas CO2 tipis ini doang, mungkin langitnya agak biru pucet gitu, mirip bumi tapi redup banget. Tapi yang bikin langit Mars unik itu ya debu halusnya itu. Debu merah?
Iya, debu halus kemerahan, kayak oksida besi, kayak karat gitu, yang terbang-terbang terus di atmosfernya ke bawah angin. Partikel debu ini kan lebih gede dari molekul udara, jadi perilakunya ke cahaya beda. Dia cenderung nyerap cahaya biru sedikit, tapi lebih banyak hamburin cahaya merah sama kuning. Hasilnya, langit Mars pas siang hari itu umumnya warnanya kayak merah jambu kusam, atau kuning kecoklatan, kayak warna permen butterscotch. Jadi ya, warna langit Mars emang dipengaruhi banget sama debu merahnya itu. Tapi uniknya, pas matahari terbenam di Mars, kadang muncul semburat biru loh dekat matahari, kebalikannya bumi. Wah, jadi kita punya palet warna langit yang macam-macam banget ya di tata surya aja. Hitam di bulan, kuning orange di Venus, butterscotch atau kemerahan di Mars, terus biru sakral kita di bumi. Belum lagi planet raksasa gas. Sagan nyebut Uranus yang biru kehijauan kayak aquamarine gitu kan, karena metana nyerap merah. Terus Neptunus yang birunya dalam banget, biru kobalt. Juga karena metana, tapi mungkin kondisi atmosfernya agak beda dikit. Sagan malah ngebayangin, warna-warna langit ini bisa jadi warna bendera pos manusia masa depan di planet-planet itu. Keren juga idenya. Keren kan? Ini bener-bener negasin poinnya Sagan. Warna langit itu kayak tanda tangan sebuah dunia. Dia ngasih tahu isi atmosfernya apa, nitrogen oksigen di bumi, CO2 di Venus Mars, metana di Uranus Neptunus, sepadat apa, suhunya gimana, ada partikel lain nggak kayak debu di Mars atau awan asam sulfat di Venus, atau awan amonia air di Jupiter Saturnus. Tiap warna langit itu nyeritain kisah unik dunianya. Biru kita ini ya, cerita tentang nitrogen, oksigen, dan air cair bahan-bahan kehidupan. Oke, setelah kita jalan-jalan bandingin warna langit ini, lihat hitamnya bulan, kuningnya Venus, merahnya Mars, birunya raksasa gas. Kita balik lagi ke inti judul bab ini, Sacred Black, hitam yang sakral. Jadi apa sih makna terdalam dari hitam sakral ini, menurut Sagan? Setelah kita paham konteks warna-warni planet ini. Maknanya seperti yang Sagan sampaikan ya, itu pengingat tentang skala dan realitas kosmik yang sebenarnya. Semua warna langit yang indah dan beragam tadi, biru bumi, merah Mars, kuning Venus, biru Neptunus itu cuma fenomena lokal yang tipis banget. Mereka itu kayak oase warna yang cuma ada di dalam selubung atmosfer planet-planet itu. Lapisan gas yang kalau dibandingin sama ukuran planetnya aja udah tipis banget. Jadi warna-warni itu cuma hiasan tipis aja ya? Bisa dibilang gitu. Di luar lapisan atmosfer berwarna itu, realitas yang dominan di tata surya, di ruang antar bintang, antar galaksi, ya gelap gulita, hitam pekat tak berujung. Itu kanvas alam semesta. Warna-warni langit planet itu pengecualian yang indah, anomali berharga di tengah luasnya hitam. Hitam itu jadi sakral bukan karena mistis atau gimana, tapi karena hitam itulah latar belakang fundamental yang bikin titik-titik cahaya berwarna kayak bumi kita ini jadi berarti banget, spesial banget, dan terisolasi banget. Hitam kosmik itulah yang ngasih konteks betapa unik dan rapuhnya warna biru kita. Oke, jadi mari kita coba simpulkan inti dari pembahasan kita kali ini, yang terinspirasi dari bab 10 Sacred Black, bukunya Carl Sagan, Pale Blue Dot. Langit biru bumi yang kita nikmati tiap hari, yang sering kita anggap biasa aja, ternyata hasil fisika yang spesifik. Hamburan Rayleigh di atmosfer tipis kita yang kaya nitrogen dan oksigen. Biru ini, kata Sagan, sakral, karena jadi tanda visual lapisan rapuh yang menopang kehidupan. Kontrasnya tajam banget sama hitam pekat luar angkasa, kondisi default tanpa atmosfer. Terus kalau lihat dunia lain, warnanya macam-macam. Hitam di bulan, kuning oranye karena awan di Venus, kemerahan, butterscotch karena debu di Mars, sampai biru hijau karena metana di raksasa gas. Tiap warna itu cerita tentang atmosfernya. Dan semua warna ini cuma titik-titik kecil di tengah luasnya hitam sakral alam semesta. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Justru dengan belajar warna-warni langit dunia lain dan paham dominasi hitam pekat angkasa itulah, kita bisa benar-benar menghargai keunikan, keindahan, dan terutama ya kerapuhan langit biru kita sendiri. Kesadaran kosmik ini mestinya bikin kita lebih bersyukur dan merasa lebih terikat sama planet rumah kita ini. Setelah paham konteks yang lebih luas ini, apa sih makna biru sakral itu buat Anda pribadi sekarang? Dan yang mungkin lebih penting lagi, kayak yang sering Sagan singgung dalam karyanya, pemahaman ini ujung-ujungnya bawa kita ke pertanyaan soal tanggung jawab kita bareng-bareng.
Gimana kita jaga lapisan biru pelindung ini yang begitu tipis, begitu berharga, dan sejauh yang kita tahu, ya begitu unik di alam semesta ini. Pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan ya. Terima kasih banyak udah gabung dalam eksplorasi kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda perspektif baru, mungkin sedikit rasa takjub gitu, pas nanti Anda lihat lagi langit biru di atas sana. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.